Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 12 yang Bapak cintai, kembali kita bertemu Ananda dalam proses belajar mengajar online, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Adapun tema kita kali ini adalah bersifat demokratis, dan tema ini akan fokus membahas firman Allah ya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Oke, silahkan Ananda ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan Ananda mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, mari kita baca terlebih dahulu Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 tentang bersifat demokratis ya. Silakan Ananda ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah atau berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal atau berserah diri kepadanya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Nah, itulah Ananda bacaan ayat ya, dan
terjemahan atau artinya. Baik, selanjutnya mari kita mencoba mengidentifikasi tajwid atau hukum bacaan atau tajwid yang ada di dalam ayat tadi ya. Yang pertama, pada lafaz fabima rahmatim mina atau minallah, itu terdapat hukum bacaan gunnah namanya ya, atau berdengung. Yang mana itu? Pada kata rahmatim mina. Jadi tim itu baris 2 bertemu dengan mim di depannya. Itu hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Jadi didengungkan. Contoh, fabima rahmatim minallah. Nah ya, cara membacanya. Kemudian yang kedua, ada lafaz lintalahum ya. Linta itu nun mati bertemu ta, kemudian lam faddu, lam fa nun mati bertemu fa. Itu kedua-duanya hukum bacaannya ikhfa namanya ya. Itu juga didengungkan. Kemudian ada lafaz fawwan ghalidhal qalbi ya. Ini lam faddu min haulik. Ini ada hukum bacaan izhar ya. Izhar yaitu pada kalimat fawwan, fawwan di depannya ada huruf oin, maka ini tidak boleh didengungkan ya. Fawwan ghalidha. Kemudian pada lafaz lahum wasyawirhum, ada mim mati, lahum mim mati, di depannya itu bertemu waw. Ya, itu izhar juga, izhar syafawi namanya. Tidak boleh dengung juga. Lahum wasyawirhum. Kemudian satu lagi wasyawirhum fil wasyawirhum hum. Di kata hum itu ada mim mati, di depannya huruf fa. Itu juga tidak boleh didengungkan. Jadi membacanya wasyawirhum fil Itu nak ya. Ini beberapa saja hukum tajwid yang ada di dalam ayat itu ya. Oke. Kita. Nah, ini asbabun nuzul Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab ayat ini turun. Nah, Bapak bacakan sebab-sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat, ini pendapat Abu Bakar ya, mereka, para tawanan perang itu maksudnya, sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya. Itu pendapat Abu Bakar. Dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Ini pendapat Abu Bakar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu justru berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Jadi ini pendapatnya Umar ya, lebih keras hukumannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengambil keputusan. Nah, atas izin Allah turunlah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya ayat ini ya. Yakni surah Ali Imran ayat 159. Nah, inilah yang menjadi latar belakang ayat ini turun ya. Dan ayat ini turun sekaligus untuk memberi dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, ini hadis riwayat Kalabi. Oke. Penjelasan Al-Quran surah Ali Imran ayat 159.
Ananda sekalian, secara singkat, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 menyebutkan secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah. Nah, ini sifat-sifat yang mesti ada ya, sebelum kita melakukan musyawarah ya. Yakni sebagai berikut. 1, bersikap lemah lembut. Jadi kita tidak boleh kasar dalam bermusyawarah Ananda. Kemudian memberi maaf dan bersedia membuka diri. Jadi kalau ada silang pendapat, perbedaan pendapat, kita harus bisa memberi maaf dan bersedia membuka diri ya. Kalau misalnya pendapat kita tidak diterima, ya kita legowo kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi jangan pula terus memisahkan diri atau memusuhi orang yang pendapatnya berbeda dengan kita. Kemudian yang ketiga, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa memohon ampun kepada Allah karena bisa jadi apa yang diputuskan itu tidak sesuai ya dengan kehendak Allah. Kemudian dalam menghadapi semua masalah ya, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut. Nah, itu tadi sudah diulas. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh dilakukan dengan hati kasar dan perilaku kekerasan. Jadi kita tidak boleh mengintimidasi orang ya untuk mengikuti pendapat kita. Jadi kita harus bisa menjelaskannya dengan baik, dengan ilmiah sehingga orang faham dan ikut dengan pendapat kita, begitu ya. Kemudian yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Jadi jangan macak-macak dewek kalau bahasa Jambinya itu ya. Memutuskan secara sepihak tanpa bermusyawarah, kira-kira begitu Ananda. Kemudian yang keenam, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal atau menyerahkan diri dan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Jadi Ananda sekalian, ketika kita bermusyawarah lalu pendapat kita tidak diterima, maka pendapat yang diterima itu, yang sudah dimufakatkan itu, itulah yang kita laksanakan. Jadi jangan kita tidak ikut melaksanakannya. Itu kan bukan pendapat saya. Tidak boleh seperti itu. Jadi mana suara yang memang sudah menjadi suara terbanyak, itulah menjadi suara kita semua. Walaupun kita tidak sependapat tadinya. Oke, cukup jelas nak ya. Dan ini teori Ananda. Tidak ada guna teori kalau tidak dipraktekkan. Jadi kalau Ananda nanti bermusyawarah, adalah prinsip-prinsip ini dilaksanakan. Oke, ini perbandingan antara istilah demokrasi dan musyawarah ya. Konsep demokrasi pada hakikatnya hampir sama dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi. Ada dua hal yang mendasari perbedaan tersebut di antaranya. 1, demokrasi berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur, khususnya Timur Tengah ya, tempat di mana pertama kali Islam turun. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari sekelompok tokoh masyarakat. Namun terlepas dari dua pemahaman tersebut, demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan, mayoritas dan kalangan minoritas. Oke, selanjutnya ini sikap yang mesti ada dalam berdemokrasi secara Islami Ananda. Pertama, kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap ampunan Allah. 3, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Apalagi itu persoalan sosial ya, menyangkut kepentingan orang banyak. Keempat, apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar atau usaha dan berdoa. Baik Ananda, inilah bagian akhir dari pelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Bapak ingin memberikan tugas. Nah, ini tugasnya Ananda, sebagaimana tugas terdahulu. Bapak minta Ananda untuk membuat video, ya. Ananda sedang membacakan Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 beserta terjemahannya. Lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita. Bapak sarankan bagi Ananda yang laki-laki, pakailah busana muslim yang rapi Ananda dengan menggunakan kopiah, dan yang wanita dengan menutup aurat juga, apakah menggunakan mukena atau berbusana muslimah seperti berjilbab dan sebagainya. Oke, silahkan Ananda kerjakan tugas ini. Mudah-mudahan Ananda bisa menyelesaikannya tepat waktu. Oke, akhirul kalam, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.